Ya, benar. Ya kita ya namanya beliau senior saya, beliau sama-sama kita dulu sama-sama di Akabri dan ya kita banyak nostalgia tapi juga intinya kan menyambung silaturahim, menyambung ya persahabatan dan sebagainya. Soal capres 2024 benar tuh Pak ya? Capres kan sudah banyak dibahas oleh media. Koalisi Pak? Apa ya? Koalisi. Jadi koalisi. Sebelumnya tadi malam Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu putra sulung Jokowi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah. Selain bertemu empat mata, Prabowo juga bertemu relawan Gibran Jokowi yang mendukungnya maju di Pilpres 2024. Prabowo pun mengajak para relawan bertandang ke kediamannya. Di akun Instagramnya, Prabowo menulis, "Terima kasih Mas Wali, Gibran Rakabuming sudah ajak saya udangan. Tadi malam sangat luar biasa. Saya mendapat dorongan semangat dari relawan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ditunggu kedatangan kawan-kawan semua di kediaman saya," ujar Prabowo. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kembali bersafari politik dengan menemui Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Tri Sutrisno angkat bicara saat ditanya apakah Caimin cocok jadi wapres. Caimin dan jajaran pengurus teras PKB bersilaturahmi ke kediaman mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno di Menteng, Jakarta Pusat. Tri Sutrisno mengaku banyak diberitahu mengenai situasi nasional jelang Pilpres oleh Caimin. Ditanya apakah Caimin cocok jadi cawapres, Tri Sutrisno bilang yang mau maju Pilpres harus diapresiasi. Tri juga membandingkan tugas Wakil Presiden semasa ia mendampingi Presiden Soeharto. Saya kira sebuah orang yang sampai berani mencalonkan presiden dan wakil presiden itu harus kita apresiasi. Kalau saya dulu, wapres itu kita diserahi tugas pengawasan. Itu mulai Pak Hamengkubuwono, Pak Darmono, sampai saya, tugasnya presiden memimpin pembangunan. Dari ekonomi, politik, budaya, ketahanan bangsa, semua presiden. Wapres yang membantu itu diserahi pengawasan. Setelah bersafari politik ke sejumlah mantan wakil presiden termasuk Tri Sutrisno hari ini, Caimin berencana menemui mantan Presiden Megawati Soekarno Putri. Caimin mengaku sudah meminta waktu untuk bertemu. Sebelum menemui Tri Sutrisno, Caimin telah bersilaturahmi ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mantan Wakil Presiden Hamzah Has, Budiono, dan Yusuf Kala. Saya sudah ketemu langsung waktu kalau di halal kemarin Bu, mohon waktunya ya nanti gitu. Oh, banyak kalau Bu Mega, pasti spesial. Pasti Bu Mega sebagai presiden akan saya soalnya nunggu waktu beliau dan pasti kita akan banyak mendapatkan masukan dari beliau. Semua presiden juga, wapres juga, semua kita datangi. Tapi kebetulan yang masih sugeng, masih bisa menerima tamu, wapres. Ganjar Pranowo mengikuti rapat konsolidasi pemenangan PDI Perjuangan bersama ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan se-Sumatera Selatan di Gor Epo Palembang, Sumatera Selatan. Ganjar mengajak seluruh kader bekerjasama memenangkan pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2024. Untuk memenangkan hat-trick, kita desain dengan baik, kita persiapkan dengan baik. Siapa menjadi bupati, siapa menjadi wakil barangkali. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi
Bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan hadiri puncak perayaan Milad ke-21 PKS di Istora Senayan. Anies naik ke panggung ditemani Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala serta sejumlah tinggi PKS. Mitra Koalisi PKS, Ketua Umum Partai Nasdem AHY juga tampak hadir. Ya, Saudara, Kompas Petang akan kembali dengan sorotan menarik lainnya. Rekan saya Audrey Chandra, silakan Audrey. Terima kasih Ibrahim. Saudara, sejumlah relawan Jokowi Gibran memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk bertarung di pemilihan Presiden 2024. Apakah dukungan relawan Jokowi Gibran ini merupakan bentuk dukungan keluarga Jokowi pada Prabowo? Ulasannya sesaat lagi. Tibanya di Pacitan, Jawa Timur, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi Koramil Pacitan di Jalan S. Parman Pacitan, Jawa Timur dan menyerahkan 153 unit motor trail untuk operasional Bintara Pembina Desa atau Babinsa dan bantuan bahan pokok. Hari sebelumnya, kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Pekalongan, Jawa Tengah juga disambut meriah warga. Prabowo membagikan 112 motor trail kepada prajurit Kodim 0710 Pekalongan, Jawa Tengah. Pembagian 112 motor trail ini adalah untuk memperlancar operasional prajurit Babinsa dalam penjagaan teritorial. Prabowo meminta aparat teritorial bersatu dengan rakyat, jaga kekompakan, jaga wilayah Indonesia. Ekonomi kita tidak bangkit, kekayaan kita bisa dicuri oleh bangsa-bangsa lain. Kita sekarang diambang take off, diambang kebangkitan. Sekarang seluruh negara di dunia mengalami kesulitan karena akibat COVID-19, akibat perang di Ukraina, akibat ketegangan di mana-mana, ketegangan di Laut Cina Selatan, ketegangan di Selat Taiwan. Kita harus kompak. Komando teritorial harus menjaga hubungan dengan rakyat dan hubungan dengan aparat lainnya. Dan terkait Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat kunjungannya di dua kota Pekalongan, Jawa Tengah dan juga Pacitan, Jawa Timur, bagi-bagi motor untuk Babinsa. Menurut Direktur Eksekutif ISIS, Khairul Fahmi, untuk menyiapkan kendaraan operasional pertahanan sudah menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan. Namun untuk penyerahan kendaraan operasional atau alutsista sebaiknya cukup diserahkan level Kepala Staf Angkatan saja. Tidak perlu setingkat menteri karena bisa diartikan lain oleh publik. Nah, masalahnya yang di-highlight pada tahun ini yaitu hanya motor Babinsa ini, pada penyerahannya juga diekspos sedemikian rupa gitu ya. Dan ini tentu saja saya kira wajar jika menimbulkan prasangka bahwa ini ada motif lain nih. Padahal ya memang sebenarnya itu adalah memang tanggung jawab Kementerian Pertahanan ya, menyiapkan alat peralatan pertahanan keamanan termasuk kendaraan operasional. Saya kira kok terlalu berlebihan ya kalau seorang menteri khusus datang berkunjung ke daerah-daerah kemudian untuk membagikan motor, apalagi ini tahun politik. Padahal sebelumnya enggak. Dan ya kalau itu yang diserahkan itu pesawat atau alutsista yang skala besar lah gitu ya, itu saya kira masih bisa dipahami. Tapi ini motor operasional yang sebenarnya cukup diserahkan oleh paling mentok lah kepala staf angkatan gitu kan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri minta Presiden Jokowi beli alutsista mumpuni seperti yang pernah ia lakukan di masa kepresidenannya. Saat menjadi pembicara di acara Lemhanas, Megawati bercerita sebagai presiden, ia kaget TNI masih mengoperasikan persenjataan buatan sebelum Perang Dunia Kedua. Mega juga mempertanyakan mengapa pada era Presiden Soeharto banyak alutsista canggih buatan Soviet dikurangi. Pada Presiden Jokowi, Mega minta Indonesia
beli alutsista yang benar-benar mumpuni seperti sejumlah pesawat tempur Sukhoi yang ia beli dari Rusia. Pada waktu itu Presiden Soeharto itu kenapa? Ini jangan karena dipikir saya sentimen atau apa, enggak loh. Ini telah akademik. Kenapa mendowngrade semua yang namanya alutsista kita dari Rusia? Padahal itu keren-keren. Saya ngomong Bapak Jokowi, Pak beli dong alutsista tuh yang keren dong gitu. Saya aja waktu Presiden beli Sukhoi. Jadi saya waktu lihat, loh masa udah meriam? Itu katanya masih kepake dari tahun 46. Aku pikir ini bukannya udah kakek ini ya. Ketawa lah. Saudara, sejauh mana aliran dana korupsi